Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, siang ini kami kembali menyembah dan memuji Engkau. Kami bersyukur semua karena kasih setiamu dan kebaikanmu. Kalau kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus, Tuhan layakkan oleh pengorbanan putramu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat kami naikkan kepada Engkau. Pujian penyembahan ibadah kami pagi siang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami percaya juga Engkau ada di tengah kami. Setiap kali kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, Tuhan, biarlah ini menjadi persembahan kami. Tetapi setiap kali kami memuji, menyembah Engkau, kami juga menikmati kehadiran-Mu di tengah kami. Kami dikuatkan, kami diberkati oleh firman-Mu yang kami nyanyikan, bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk semua kemurahan dan anugerah Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang memberkati semua kami. Kami rindu Tuhan untuk diubahkan, diperlengkapi, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan tolong topang untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu dengan sejelasnya. Dan tolong juga semua kami untuk menangkap firman Allah. Lebih dari itu, topang kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Mazmur 73. Saya memberikan judul Unshakable Faith. Yuk kita ngomong sama-sama. Aduh, gak usah angel-angel. Gini aja. Iman yang tidak tergoyahkan. Yuk kita ngomong. Iman yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu imannya kuat dalam Tuhan, amin. Amin. Sungguh ya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak membaca 4 ayat lebih dulu. Next, ya sudah saya siapkan. Kita baca sama-sama ya. Ini Mazmur Asaf. Kita baca bersama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Cuma 4 ayat dulu, nanti ayat lain kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Yang percaya katakan. Ya, Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan seringkali iman kita itu goyah? Iman kita itu goyah gitu. Dari percaya Yesus beneran tak gitu. Nah Bapak Ibu saya pastikan seringkali kita berpikir pergumulan dan tantangan. Setuju enggak ini? Setuju enggak? Sakit, parah. Sanggup enggak Tuhan? Tadi WL-nya, Allah kita besar. Besarlah Tuhan. Oh, betul. Allah kita besar. Mengatasi masalah kita. Amin. Yang amin dikit katanya. Nah, mestinya aminnya semua. Ya kita ngomong sama-sama amin. Lah iya masalah terbesar aja diselesaikan oleh Kristus. Di kayu salib. Itu. Tapi bukan berarti masalah kita. Kadang-kadang bukan masalah itu loh Bapak Ibu. Yang menyebabkan goyahnya. Next. Saya kasih satu kalimat saja. Dari ayat-ayat yang kita baca. Terkadang bukan pergumulan dan penderitaan yang menggoncang iman kita. Tapi kenyataan. Saya harus ngomong kenyataan. Bahwa orang fasik nampaknya memiliki hidup yang lebih baik dan makmur. Ketimbang orang benar. Itu juga menggoyahkan iman kita. Betul enggak? Kita ngomong dulu. Ya aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan Yesus. Sudah lama loh. Tapi kok masalahnya datang terus. Pergumulannya datang terus. Tapi lihat yang enggak percaya Tuhan, jalannya enggak takut Tuhan. Yang jujur ajur, enggak jujur, mujur. Nah, ya kalau jir nanti belakangnya ir sama ur enggak cocok nanti ya. Ur-ur aja. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita juga mengalami begitu? Nah, pemazmur Asaf mengalaminya. Next. Saya khotbah cepat aja ya. Nah, ya, paling ini ada 40 poin ya untuk siang ini ya, puji Tuhan. Nah, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka. Lihat baik-baik.
bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara percaya Allah kita itu baik? Amin. Amin. Baik kepada mereka yang tulus hati. Setuju enggak ini? Amin enggak? Loh iya. Nah ini masih perjanjian lama, itu ada namanya teologi retribusi. Bahwa kalau kita, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah itu namanya teologi retribusi. Tuhan itu menghukum yang berdosa. Yang baik diberkati. Nah itu namanya teologi retribusi. Nah sayangnya agak sempit di perjanjian lama. Tapi saya ingin memberitahu, kita juga kadang terjebak dengan itu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang terjadi bagi mereka. Tetapi aku, katanya Asaf, aku sedikit lagi kakiku. Ini bukan karena kita masuk musim betiting kemudian hujan kepleset ya. Tapi ini dia merasa aduh beneran tak ini. Sungguh-sungguh tak. Dia nyaris saja aku tergelincir. Sebab aku cemburu sama orang-orang itu. Iman kita belum tentu bukan karena masalah pergumulannya. Tapi kita bisa iri, cemburu. Lihat orang, dia kok sukses. Dia kok hebat. Lah saya yang sungguh-sungguh sama Tuhan kok malah kena tulah tiap hari. Nah next. Ya, sorry, tetap aja dulu. Kembalikan. Nah, saudara mereka sehat dan gemuk. Oh iya, kalau gitu langsung aja. Next. Ya, Asaf jadi goncang sebetulnya. Melihat ada semacam ketidakadilan. Berbeda dengan dirinya yang hidup benar. Kehidupan orang fasik yang kelakuannya jahat, pembual atau sombong, gak takut Tuhan. Mereka yang pertama justru mujur, sehat dan gemuk. Hati-hati, saya gak ngomong orang gemuk fasik loh ya. Nanti saya kena ini ya, kena pasal saya. Loh. Tetapi yang saya maksudkan adalah kebanyakan yang dilihat orang fasik, sehat, gemuk, mujur lagi. Kita kok enggak gitu. Dan tidak mengalami kesusahan. Beda dengan Asaf. Nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi ini yang dilihat. Yang kedua, mereka enggak mengalami kesusahan seperti orang benar. Mereka enjoy aja. Di minggu ya enggak ibadah. Malah jalan-jalan. Tadi malam dugem. Iya. Saya punya teman satu. Waduh, suka minum-minum. Tapi orang Kristen. Loh ya apa? Enak enggak? Ya, saya diajak aja. Ayo Kak, sedikit-sedikit. Penghormatan. Penghormatan terakhir itu ya. Loh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mereka enggak mengalami kesusahan. Dikatakan di ayat 12, mereka kaya makmur dan penuh kesenangan. Ayo jujur. Siapa di sini yang enggak pengen kaya? Mari kita doakan. Jujur ya. Yang di sini gak pengen senang hidupnya. Angkat tangan. Saya tak sakit-sakit terus. Kan ya tidak. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ini yang dilihat oleh Asaf. Sehingga dia tergoncang. Next. Saudara lihat ayat 1 tadi. Ya. Sekarang ayat 12-14. Dia goncang loh sempat. Kok tahu Pak Lukas? Loh ada ayatnya. Lihat. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Mereka orang yang kaya, seneng-seneng terus. 1 bulan bisa ke 3 negara atau malah 3 benua. Kita tetap di sini-sini aja. Loh. Halo, mereka nggak setia sama Tuhan, beda. Ya, akhirnya sempat ngomong gini. Sama-sama kita baca yang warna biru ini ya. 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan hukum setiap pagi. Dia membandingkan dirinya dan mulai goncang imannya. Benar tak Tuhan itu? Betulkah Tuhan itu mengasihi orang benar? Betulkah Tuhan itu adil? Nah seringkali ketidakadilan, keadilan Allah itu kalau menguntungkan kita. Satu kali saya itu waktu masih jadi pekerja gereja lah. Ya, jadi saya itu tugasnya adalah menjemput anak-anak sekolah minggu. Dari rumah saya di Krukas itu naik motor sampai ke Keputih. Mana Keputih? Ya, sana ya. Terus lewat Semolo ini loh. Pagi-pagi. Karena ibadahnya 7:30 pagi. Berarti saya harus bangun jam 5:30. Mandi jam 6-an lah. Saya keluar naik motor jemputi.
anak-anak sekolah minggu karena nggak ada yang nganter, orang tuanya nggak ada kendaraan. Saya jemput karena sekolah minggunya pagi, ibadah rayanya sore. Jadi saya jemput pagi-pagi. Nah kalau Bapak Ibu yang orang Surabaya dan sering ke arah sana, itu ada perumahan Angkatan Laut di sebelah kanan. Betul ya? Nah di sebelah kiri, dulu nggak ada perumahan. Dulu tanah kosong, ditanami apa ada yang tahu? Hah? Sayur, ya betul. Salah satunya sayur. Selain itu, tanamannya merambat. Gak kelihatan sih memang. Kalau Bapak Ibu cuma lewat, naik mobil, gak turun, gak tahu. Tapi saya kan naik motor. Dan karena tiap minggu saya ke sana, itu saya tahu kapan nanamnya, kapan panennya. Mereka menanam garbis. Apa Bapak Ibu? Nah, supaya hafal, garbis. Garbis blewa. Oh iya, sorry. Blewa yang betul ya. Garbis atau blewa? Oh iya, sorry. Bahasa saya kok bahasa Surabayaan ini ya. Garbis. Oh, garbis si Pak Lukas. Mangkan. Nah, saudara tahu ya. Saya tanya, pohonnya kecil atau besar garbis itu? Kecil. Paling gede sak gini ya. Paling besar ini. Merambat. Buai garbis. Gede atau cilik buahnya? Gede. Ada orang ngomong gini, Tuhan gak adil. Garbis sak ini gede ini bisa sampai begini loh. Tapi pohonnya cilik. Dia jalan-jalan ke Terawas, ke hutan pinus. Dilihat loh, buah pinus. Gede apa cilik? Pohonnya gede. Wah dia ngomong, karena hidupnya juga pahit. Sepanjang hari aku kena tulah. Dia ngomong, Tuhan memang gak adil. Bener, lihatan buah gede, pohonnya cilik. Pohon gede, buahnya malah cilik. Saking keselnya dia ngamuk-ngamuk terus mbak Tuhan. Tidur di bawah pohon. Apa? Pinus. Ono sing ceblok sur. Wah dia bangun langsung ngomong apa? Tuhan adil. Kok ono sing guyu gak ngerti ini saudara. Bayangkan kalau garbis dari atas jatuh kepala ini. Bapak Ibu, keadilan Allah kadang untuk kita saja. Saya ingin memberitahu, it's okay, saya tidak sedang membicarakan keadilan Tuhan. Tetapi ini menjadi problem hidup kita. Kadang-kadang iman kita goyah bukan karena besarnya pergumulan. Tetapi karena kita memandangnya dengan cara pandang kita membandingkan, cemburu, iri dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan itu menggoyahkan iman kita. Kadang-kadang kita lihat kiri kanan, dia nggak benar kok ini. Saudara saya nggak ngomong ini sekedar loh, Bapak Ibu. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang tergoncang. Seperti modelnya seperti ini. Nggak lama loh dari hari ini. Saya lupa. Saya khotbah di mana? Saya sama istri saya. Ada ibu-ibu datang ke saya langsung ngomong. Langsung begitu ketemu. Saya langsung ngomong. Pasti problem ini. Kenapa? Ya wajahnya wis kawenak saudara. Langsung datang, langsung salaman terus ngomong. Pak Lukas, oh ya, apa yang perlu didoakan? Saya langsung gitu aja lah. Saya pendeta tamu, terus dia ngomong gini. Saya punya pertanyaan Pak Lukas. Oh, apa sih? Hidup saya sulit. Setelah ikut Yesus. Terus tak tanyain, sebelum ikut Yesus sulit? Dia mikir, iya sulit juga. Ya sudah, lagi itu doa ya. Oke, saya nggak mengecilkan, maafkan saya. Tapi serius, saya ngomong, ada banyak orang begitu. Sehingga kita ini, iman kita ini loh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Pak Lukas kenapa kalau gitu membaca ayat ini, terus judulnya iman yang tidak tergoyahkan. Loh ya, karena kisahnya ini menceritakan kita tentang iman yang sebetulnya tidak tergoyahkan. Justru di Mazmur inilah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana mengajarkan, bagaimana iman kita supaya kita nggak tergoyah. Saudara lihat ayat selanjutnya, next. Ayat 15-16, next. Lu ternyata belum, ternyata nanti ya saudara-saudara. Itu saudara, imannya si Asaf pada akhirnya tidak tergoyahkan. Itu Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Saya sudah tanya di awal, apakah Bapak Ibu punya iman yang tidak tergoyahkan? Amin semua. Puji Tuhan. Tapi kita harus sadari, gimana sih kita dapat memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Yang pertama, yuk kita baca next. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengakui lemah dan rapuhnya iman kita di hadapan Tuhan.
Yuk kita ngomong sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Mengakui lemah dan rapuhnya iman kita di hadapan. Kalau kita ngomong iman selalu di gereja-gereja, pendeta, termasuk saya dulu. Iman kita kuat. Amin. Dahsyat. Tuhan tuh gimana kabarnya saudara-saudara? Kita akan jawab apa? Luar biasa. Kalau biasa-biasa dimarahin. Betul nggak sih? Kita ini kadang-kadang dipaksa gitu kayak. Sebetulnya saudara-saudara. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan Mazmur ini. Pemazmur itu loh mengakui. Perhatikan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Amin. Bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Dia ngaku. Tetapi aku, sama-sama yuk. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku belum jatuh ya. Tapi dia mengakui. Loh ada goncangan di hatinya. Ada banyak orang Kristen kita tutupi. Kita ngomong iman kuat, iman hebat. Tapi sebetulnya bukan iman kita yang kuat. Saudara jangan lupa bahwa kita semua adalah manusia yang rapuh dan lemah. Alkitab memberitahu kita sejak kitab Kejadian. Saudara dan saya diciptakan dari debu dan berapa kali saya ngomong. Kalau nggak percaya gosok tangan nih. Tapi jangan ngotori di gereja ini. Saudara. Kita orang-orang yang rapuh dan lemah. Dan saudara kita kadang nggak mengakui kalau iman kita nggak berani mengakui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita mengakui rapuhnya, lemahnya iman kita. Saudara, ada satu bagian di Alkitab. Selain bagian ini, sebetulnya ada satu lagi khotbah saya tentang unshakable faith ini. Adalah Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis yang memberitakan Yesus, Yohanes Pembaptis dinubuatkan oleh Yesaya, dia yang akan membuka jalan bagi Yesus. Lu hebat lu. Nabi Yohanes Pembaptis itu. Dan kemudian waktu Yesus mau dibaptis, menurut versi Injil Yohanes, Yesus datang langsung dia nunjuk dengan kuasa Roh Kudus. Dia nunjuk, lihatlah anak domba yang menghapus. Waduh, kok gak ada yang jawab ini? Jangan pura-pura gak tahu loh ya. Saya tahu semua ini pembaca Alkitab, amin. Tapi bukan penghafal, gak apa-apa. Penghapus dosa isi dunia, dosa dunia. Dialah anak domba yang menghapus dosa isi dunia ini. Ngeri loh saudara. Kemudian Yesus dibaptis. Tapi tiba-tiba Yohanes Pembaptis ditangkap, ceritanya gitu. Baca Injil Lukas pasal 11. Baca pasal 11 ayat 1 mulai. Saudara, Yohanes Pembaptis ditangkap di penjara. Kemudian dia ngutus muridnya. Apa? Diutus untuk apa? Baptis? Bukan. Tanya, oh Yesus. Ragu-ragu. Kamu yang Mesias yang ditunggu. Loh, dia sengot bahkan loh. Dia yang nunjuk ini loh. Anak domba Allah. Loh, dia sendiri yang nanya. Kamu yang kami tunggu atau masih nunggu yang lain? Ngeri gak sih Bapak Ibu? Sadarilah bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan menemukan orang-orang yang imannya kuat terus. Ada satu bapak di dalam perjanjian lama yang disebut bapak beriman. Siapa namanya? Apakah dia terus beriman? Apakah imannya terus Bapak Ibu? Tidak pernah imannya itu goncang. Baca di Kejadian pasal 17. Pada waktu Abraham dikasih tahu. Kamu ya itu umur 99 tahun. Ya memang sih umur 90. Mami saya itu umur 84. Terus diomongin, terus tak omongi. Mi, sebentar lagi mami punya anak. Kira-kira apa? Iso ngamuk saudara. Halo. Nah Abraham tertawa. Coba Bapak Ibu cek nanti. Abraham tertawa. Kemudian di pasal 18-nya istrinya gantian. Sarah tertawa. Gak percaya Bapak. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Masalahnya iman ditaruhkan di dalam manusia yang rapuh. Ya heran sih, saya ngomong gak heran sih kalau siapa Asaf, ini kan pujian, ini kan konteksnya Bapak Ibu, nyanyian yang ditulis oleh Bani Asaf untuk dinyanyikan umat. Dari pengalaman pribadinya, bagaimana imannya sempat tergoncang, sedikit lagi terpeleset, nyaris tergelincir. Next, saudara ayat selanjutnya itu mengerikan sebetulnya. Sesungguhnya itulah orang fasik. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah.
Baru-baru ini saudara, bukan cuma satu ibu itu aja. Di gereja saya baru-baru, percuma Pak saya itu rajin ibadah, percuma saya ikut Tuhan. Buktinya saya ini susah terus. Dibanding teman saya nggak ke gereja, nggak ngurus, nggak tuan-tuanan, sukses ya. Loh ini sungguhan loh. Sehingga dia mau, wes aku gak pelayanan gitu. Cuman ngomongnya nggak ke saya sih. Baru ngomong ke jemaat. Nah saya bagian khotbah aja dah. Karena dia nggak berani ngomong ke saya. Tapi tak omongi, kerja memang waktunya kerja. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan. Sia-sia. Nah next. Ini ayat 15-16-nya. Nah, tapi dia terus. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata. Seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pergumulannya ditambah lagi dengan bagaimana bingungnya. Ya karena lemah, rapuh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan perlu sekali kita ini mengakui di hadapan Tuhan dan belajar mengatakan, Tuhan aku lemah. Tuhan aku ini perlu Engkau. Saudara tadi saya teringat satu kisah. Bisa nggak dibukakan Alkitab Markus 9 ayat 24. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan satu kali. Ada bapak yang punya anak. Punya anak itu, mohon maaf kalau di ayat lain penyakitnya epilepsi disebutkan. Tetapi Lukas ya. Markus 9 ayat 24. Iya. Itu. Ada ayah yang punya anak itu diganggu oleh roh jahat. Menyeret ke dalam api, ke dalam air. Tolong kasihanilah. Itu ayat yang ke-22. Ya ayat 22 saja. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun dalam air untuk membinasakan. Sebab itu katanya bapak ini. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23. Katanya sama-sama yuk. Tuh 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Loh. Ayat 24 menarik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segera ayah itu berteriak. Aku percaya. Tolonglah aku. Kalau saya Yesus emosi saya. Percaya apa enggak? Kan gitu kalau sekarang. Percaya apa enggak? Gitu. Bapak Ibu. Orang ini loh. Dia berteriak. Tolonglah aku yang tidak percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bisa dikembalikan ke khotbah saya. Mari kita belajar untuk mengakui bahwa iman kita itu ya rapuh, lemah. Tanpa Tuhan, iman kita nggak bisa kokoh dan berdiri teguh. Yang setuju katakan. Next. Unshakable faith atau iman yang tidak tergoncangkan bukanlah iman yang tidak pernah digoncang. Bukan juga iman yang tidak pernah menjadi goyah. Juga bukan iman yang tidak pernah bertanya-tanya mengapa. Asaf tanya mengapa. Saudara, tetapi iman yang kokoh, yang teguh adalah iman yang menyadari kelemahan kerapuhannya. Sehingga dengan iman yang kita sadar, iman kita lemah, iman kita rapuh. Kita mencari tempat persandaran yang tidak tergoncangkan. Dan tempat itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Yang percaya katakan. Bersyukur sih. Semua tokoh di Alkitab memberitahu kita. Tuhan kuatkan imanku. Tuhan tolong aku. Yohanes cari Yesus. Tuhan tolong aku. Abraham, Tuhan tolong aku. Termasuk juga Bapak ini. Saudara, kesadaran kita bahwa iman kita lemah rapuh. Itu menjadi bagian pertama yang harus kita lakukan. Sehingga kita mencari persandaran yang tepat. Bukan kekuatan kita, bukan yang lain-lain. Iman yang kokoh, yang kuat. Tempat bersandarnya hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, next. Iya, yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Menetapkan hati untuk tetap mendekat pada Tuhan. Nah, menarik sekali, ini adalah hal kedua yang disampaikan oleh pemazmur Bani Asaf ini di ayat 23. Dia katakan begini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Sama-sama. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau yang mau kokoh imannya. Yang mau imannya itu tidak tergoncangkan. Yang kedua, tetapkan hatimu. Tetapkan hati saya untuk mendekat hanya kepada Tuhan.
Tidak ada tempat yang lain, Bapak Ibu. Saudara pemazmur ngomong, aku ingin tetap di dekatmu. Menarik ya, terjemahannya ini. Bapak Ibu, terjemahan ini pas sekali. Saya senang terjemahan ini. Karena saudara kalau di dalam bahasa Ibrani, kata tetap itu mestinya terus menerus, continuity. Atau senantiasa, itu mungkin lebih tepat. Kata itu menarik karena saudara sebetulnya menariknya ada dua hal. Yang pertama, saudara dikatakan di sana, ya, wa'ani tamit. Nah ini menarik. Wa'ani tamit. Pakai bahasa Ibrani sedikit supaya kelihatan pintar ya. Saudara-saudara. Jadi pendeta ini pintar ini. Ngerti bahasa Ibrani. Ya memang saudara-saudara. Ya. Dan aku, ani itu aku. Yuk sama-sama, ani aku. Kalau orang Arab, aku apa? Ana. Oh, kamu ana? Oh, antum ya? Antum. Loh, tapi sebetulnya ana. Saya kurang paham mereka ya. Tapi kalau bahasa Ibrani, ani itu saya. Ani itu saya. Bedakan ani di sini dengan aninya Roma Irama ya. Hati-hati. Karena tak lihat wajah-wajah yang sejaman dengan Roma Irama. Wa ani dan aku tamit. Nah ini yang menarik. Karena sebetulnya ada kata kerja yang bersifat terus menerus gitu. Nah, tetapi pemazmur nggak pakai itu. Dia menggunakan kata keterangan waktu, tamit, yang artinya itu senantiasa terus menerus. Kemudian bukan dekat loh. Bersamamu, itu terjemahannya. Tetapi aku akan senantiasa bersamamu. Dalam bahasa Ibrani, imak. Bapak Ibu pernah dengar kata Immanuel? Itu kata yang sama, kata dasar yang sama dari kata im yang artinya denganmu. Pemazmur ngomong, aku nggak mau jauh dari engkau. Aku menetapkan hati untuk nggak mau jauh dari engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pengen iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan, gak ada tempat lain, kita mesti mencari Tuhan dan terus kita senantiasa mau mendekat kepada Tuhan. Next. Saat kita menetapkan hati untuk mendekat kepada Tuhan, iman melanggengnya adalah tindakan yang bijaksana. Kenapa? Paling tidak ada dua hal yang kita temukan di Mazmur 73. Yang pertama karena di dekat Tuhan ada kekuatan untuk berdiri teguh. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya kita nggak mungkin berdiri sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu, saya dan saudara terbuat dari apa tadi? Debu tanah. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi ngerti banget. Kita lemah. Saudara. Tidak ada yang kuat. Saya bolak-balik lah. Cerita itu saya nggak mau ngasih ilustrasi yang sama. Tapi saudara ada kekuatan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Ya puji Tuhan. Semakin tua, semakin sadar kalau kita itu makin lemah. Saya ulangi, semakin tua, semakin sadar kita ini kalau lemah. Tidak tahu ya kalau saudara kita tua-tua keladi makin tua. Iya nggak tahu ya. Tapi saya ini merasa makin lemah. Ya kemarin saya itu jalan gitu. Saya jalan sedikit lah. Karena kemarin ada kosong terus jalan sedikit. Ya saya dengan istri saya sama biasa. Ya saudara saya ini. Tiba-tiba saya jalan itu loh. Dengkul saya loh sakit. Cuma saya nggak mau ngomong. Wes terus tadi malam ya doa, siapkan khotbah, tak ambil minyak gosok itu, saya gosok lutut saya dua-dua. Ya sambil doain Tuhan tolong. Dan puji Tuhan tetap sakit saudara-saudara. Ya, tapi sudah mulai kepala 5 jadi kerasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukankah hanya di dalam Tuhan kita ada kekuatan? Yang kedua, di dekat Tuhan kita menikmati kebenaran tuntunannya. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Ayat 16. Saya nggak ada di situ, tolong ditayangkan aja ayat 16. Ketika Asaf mencari pengetahuan, mencari tahu kenapa sih kok ada orang fasik gitu. Ya. Di dalam Mazmur 73 ayat 16 dikatakan gini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Yang menarik di ayat 17. Langsung ayat 17 saja Kak. Ya aku kalau bisa. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi ngerti firman Allah. Bahwa ternyata kesenangan orang fasik terbatas. Bahwa akhir hidup orang fasik kebinasaan.
Nanti silakan dibaca di ayat selanjutnya. Bisa dikembalikan ke khotbah saya. Bukankah ketika kita dekat Tuhan, mungkin bukan persoalan kita selesai Bapak Ibu. Tetapi kita menerima kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi persoalan Allah. Yang ngerti katakan amin. Satu kali ada pendeta yang terkenal namanya Watchman Nee. Walaupun di beberapa gereja dianggap ajarannya itu agak sedikit berbeda dengan gereja-gereja seperti gereja kita. Tapi Watchman Nee saya suka membaca buku-bukunya. Saya baca sebuah buku tulisan dari Watchman Nee. Watchman Nee orangnya pendek kecil seperti saya dan lebih kurus dari saya. Saya nggak kecil. Maksud saya pendek seperti saya, kecilnya bukan seperti saya. Terima kasih istri saya ya, terima kasih. Istri yang baik. Saya gede saudara-saudara. Makanya pakai jaket gini supaya nggak kelihatan. Bapak Ibu, Watchman Nee dia melayani Tuhan dan dia menghabiskan waktunya. Satu kali dalam pelayanannya itu banyak persoalan. Gerejanya mengalami banyak persoalan. Dia sendiri secara pribadi mengalami banyak persoalan. Lalu dia berdoa minta Tuhan beres masalah ini. Singkirkan masalah ini. Engkau bekerja dengan ajaib kok. Aku mau lihat pertolonganmu. Dia berdoa semalam-malaman di gereja. Sampai ketiduran mimpi. Saya belum pernah ke China. Dalam mimpinya dia naik perahu di sungai Yangtze. Betul ya, Yangtze. Sungai yang gede. Saya cuma ke Kuala Kurun sama Kuala Kapuas, saudara-saudara. Tapi itu lebarnya sungai 1 kilometer. Loh, ini sungguhan, ini di Indonesia. Lebarnya sungai hampir 1 kilometer. Dari ujung sini ke, ini sungainya ke sana ya. Ini lebarnya ya. Saya nggak bisa lihat, itu orang kecil aja di sana. Maksudnya jauh sekali, 1 kilo jaraknya. Sungguhan. Besar sekali, saya pernah di pelayanan di situ. Nah saudara, ketika dia nyusuri sungai, itu ada batu yang gede menghalangi jalannya. Lalu dia teriak, Tuhan. Dalam mimpinya itu, dia teriak, Tuhan, angkat batu itu dalam nama Yesus. Dia teriak lagi, gak terangkat. Tiba-tiba dalam mimpinya dia dengar suara, Watchman Nee, ya Tuhan, kamu salah berdoa. Ya Tuhan, kenapa? Bukan batunya yang terangkat, tapi berdoalah supaya airnya lebih banyak lagi. Sehingga melampaui batu itu kamu bisa lihat. Dia bangun, dia berdoa, Tuhan ampuni. Kadang-kadang Tuhan gak izinkan pergumulannya. Tetapi kita menerima kekuatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak selalu saudara persoalan-persoalan diberesin. Saya percaya Tuhan mengatasi masalah kita. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan bisa memberi kekuatan. Yang kedua, di dekat Tuhan kita diberikan tuntunannya. Firman-Nya disingkapkan. Saudara dengar kok firman Allah, saudara dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kita, Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, Tuhan memberikan firman-Nya untuk menuntun langkah kita. Dan itu ada di dekat Tuhan. Mari di tengah-tengah situasi apapun, saudara, kalau kita ingin iman kita kokoh, dekat dengan Tuhan, yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mengarahkan kembali hati kita pada tujuan hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan. Seringkali kita melihat keadilan Allah, kebaikan Allah hanya untuk diri kita. Saudara, pertanyaan yang menarik adalah seperti yang disampaikan oleh Asaf. Asaf bukan hanya aku menetapkan hatiku mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Di ayat 25-26. Asaf berkata, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau saya tanya hari ini, Bapak Ibu ingin apa? Tungguan jalan-jalan ke luar negeri. Saya itu pengen jalan-jalan ke luar negeri awal tahun. Ini bukan cerita apa ya, bukan juga cerita kemiskinan ya, jangan ya, saudara jangan salah paham ya. Tapi saya dan istri itu pengen ke luar negeri awal tahun kemarin. Sama dengan teman saya. Jadi kita berempat. Lukas, cari tiket. Di awal tahun, wah masih mahal. Tanggal 1, nanti tanggal 10 Januari. Mungkin sudah murah. Benar saudara, kita cari. Pertama ke Thailand. Boleh nih, tiketnya boleh. Wah, diambil. Tapi kok nggak keluar? Saudara, saya pakai aplikasi itu loh. Keluarnya awan, gambar pesawat. Harganya nggak muncul-muncul.
Oh, sabar, sabar, sabar. Nanti turun lagi paling. Oh, malam-malam saya lihat, lulu. Orang 4 tembus 19 juta. Waduh, itu tiket itu. Terus di sana lah. Waduh, bawa tenda, saudara-saudara ya. Wah, saya ngomong, dia telepon malam-malam ini saling telepon. Gak usah, gak usah. Dari Thailand kita coba cari tiket Malaysia. Lebih murah Malaysia. Cari tiket Malaysia. Lihat saudara. Puji Tuhan, Malaysia juga murah. Wis, ambil keluar awan lagi. Tanggal 10 Januari, 12 Januari. Loh saudara, ditunggu-tunggu keluar 16 juta lagi. Loh, padahal biasanya kan 1 juta, PP 2 juta. 1 juta, ya 1 juta is oke lah. Nanti tinggal gampang lah di sana ya. Nunut sapa tak sapa ya. Saudara tahu, akhirnya kami tidak jadi saudara ya. Gak nututi, tak bilang sama teman saya. Wis gak nututi. Akhirnya naik mobil keliling. Ya saudara, akhirnya kita cari yang murah, paling murah. Ya sudah, saudara, saya nggak cerita ya saudara. Bapak Ibu, kembali ke khotbah saya aja. Selain Tuhan, apa yang saudara ingini di bumi? Kalau saya tanya apa yang kau ingini? Ya tadi, masalah kita diangkat, sehat, apa saja. Tapi pertanyaan saya, apa yang kau ingini di bumi? Pemazmur ini loh. Selain siapa gerangan ada di surga selain kau? Selain kau nggak ada yang kau ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku, pun batuku, bagianku tetaplah. Kalau saudara ditanya, kira-kira saudara, apa yang menjadi bagian saudara? Mahkota? Siapa yang kita ingini di surga? Saya pernah loh khotbah di sini. Masa saya mau ngulang lagi? Jalannya emas. Wah, kita langsung mikir. Kitanya materialistik. Apa yang saudara ingini di surga? Rumah tingkat 10, ada kolam renangnya. Di surga butuh kolam renang, saudara. Halo. Ada banyak buku-buku. Heaven is so real. Saudara, ada buku lagi tentang surga ditulis oleh orang-orang Korea itu ya. Saya pernah baca itu satu yang ditulis oleh orang Korea. Surga itu nanti kita yang punya mobil. Di surga itu naik mobil. Mobilnya dari awan. Saya ngomongin kita tambah bahaya ini. Bayangkan Pak Yo naik mobil awan, saya naik mobil awan terus tubrukan saudara. Itu kejedok saudara-saudara. Langsung awan. Bapak Ibu, enggak lah. Pertanyaan yang menarik sih. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Tuhan? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa yang sudah ingini di surga nanti? Apa yang sudah ingini di surga? Jalannya emas. Jalannya emas. Saya berkali-kali ngomong. Saudara, di tempat ini paling enggak saya sudah 2 kali cerita itu. Bayangkan kalau lantainya emas. Masa saudara mau jalan pakai tangan bukan pakai kaki? Ya tetap saudara pakai kaki. Kalau pakai sepatu di surga ya kita ijak-ijak. Karena Rasul Yohanes ingin ngomong, apa yang kau anggap berharga di bumi, di surga nggak ada harganya lagi. Karena yang paling berharga saudara miliki, harta yang paling berharga, itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sayangnya banyak kita nggak melihat yang berharga ini kan. Kita lihat hanya, wah suksesnya, makmurnya, sehatnya. Kita nggak lihat bahwa kita memiliki harta yang paling berharga. Sehingga saudara kembali, hatinya dikalibrasi kembali. Kalau saudara ingin memiliki iman yang kokoh, atur lagi, arahkan lagi hati tujuan saudara. Apa yang saudara cari di dunia ini? Tadi pagi saya nyanyi lagu itu. Nanti saya pengen nyanyikan kalau bisa ya. Nanti tolong Bapak Pendeta bantu saya nyanyi lagu itu. Kalau bisa ya. Kalau jemaat bisa juga. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sungguhan tak Yesus harta paling berharga? Sungguhan tak saudara? Lagu lama itu banyak yang gini. Saya masih ingat ada satu jemaat saya yang saudara suka lagu itu banget. Apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Ada yang tahu? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Apa saja boleh kau ambil. Asal jangan kau ambil Yesus Tuhanku.
Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kenapa ya? Karena saya punya Yesus. Ada banyak orang Kristen gak ngerti bahwa saudara punya, memiliki yang paling segala-galanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Saudara, mari kita kembalikan arah hati kita bahwa kita memiliki yang paling benar. Saudara, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku takkan. Sebetulnya terjemahnya kurang tepat. Tuhan adalah gembalaku. Mestinya aku tidak ingin apapun. I shall not want. Saudara, aku nggak ingin apa-apa lagi. Itu cukup bagiku. Tapi sayang kita salah menerjemahkannya ya. Begitu memang saudara. Tetapi kalau saudara diterjemahkan dengan benar-benar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya King James Version menggunakan terjemahan yang berbeda dengan Indonesia. I shall not want. Aku nggak akan ingin apa-apa lagi. Karena Tuhan menjadi bagianku. Nah, banyak orang Kristen yang saudara salah. Kadang-kadang kita berpikir, oh harus punya ini, punya ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan kita kecewa di sana. Yang terakhir Bapak Ibu, next. Bagaimana memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Mempercayai bahwa Tuhanlah yang memegang iman kita. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhanlah yang ketika hatiku terasa pahit bla 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 bla. Saudara, tetapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Yang belajar bahasa Ibrani tahu. Kata memegang tangan kananku. Bentuknya itu kau. Sebuah kata Ibrani yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah memegang. Sudah selesai. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu sederhana. Sederhana tapi rumit. Karena kalau bahasa Inggris tensisnya berapa? 16 ya. Saya nggak hafal. Misalnya nih, kalau sebuah pekerjaan dilakukan sedang namanya present continuous. Kalau terus menerus present. Makanya kalau bahasa Inggris I study every day. Nah, itu berarti present. Tapi kalau I am studying Bible. Saya sedang belajar, ini sedang. Tapi kalau bahasa Ibrani cuma 2. Enak bahasa Ibrani. Yang pertama adalah suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang kedua itu namanya satu pekerjaan imperfect. Satu pekerjaan yang akan atau belum selesai dilakukan. Nah, menarik sekali. Kata engkau memegang itu sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. Dan kemudian terus akan dilakukan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next. Saya ingin cepat sedikit untuk bagian ini. Iman yang kokoh, iman yang teguh. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Setuju nggak ini Bapak Ibu? Setuju nggak ini? Iya. Kita keluar dari Mazmur 73. Sejak semula Tuhanlah yang menggenggam iman kita yang lemah dan rapuh. Menurut saudara, siapa sih yang mendorong pemazmur, memampukan pemazmur? Menyadari kalau dia itu rapuh, lemah. Siapa yang mendorong pemazmur ngomong begini? Tetapi aku tetap dekat dengan Tuhan. Siapa yang dorong pemazmur gitu? Siapa yang membuat pemazmur ngomong, bagianku adalah Allah, diingatkan lagi bahwa Allah lah bagianku. Dilihatkan orang fasik akan jatuh juga pada akhirnya, tetapi bagiannya adalah Allah. Dan kemudian diingatkan, siapa kalau bukan Tuhan? Saudara, seperti kitab Mas Ayub itu loh, mirip sebetulnya Pemazmur 73, Mazmur 73 dengan Ayub pasal 1 sampai 42. Berkali-kali Ayub itu menanyakan keadilan Allah. Berkali-kali juga Ayub itu disalahkan teman-temannya. Berkali-kali membela diri sampai akhirnya nantang Tuhan kan gitu. Ceritanya kan gitu. Tapi pertanyaan saya, Ayub tetap di dalam Tuhan. Ayub tetap mengeluhnya ya ke Tuhan, ngomongnya ya ke Tuhan. Ayub tetap di dalam kategori itu. Sehingga sampai Tuhan kemudian datang sendiri, nantang balik Ayub. Ayub sadar, kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Saya hanya ingin memberitahu, bagaimana kita bisa berdiri seperti pemazmur. Saudara, bagian yang keempat adalah bagian yang paling kunci, yang paling penting. Kita nggak bisa menyadari kita rapuh dan lemah. Kita nggak bisa juga menetapkan hati kita untuk dekat Tuhan, pilihanku. Kita juga nggak mampu sebetulnya Bapak Ibu mengatakan bagianku adalah Allah. Tanpa Allah menopang saudara dan saya, mengubah kita dan menopang kita.
Makanya sejak awal pemazmur ngomong, Tuhan tangan kanannya memegang aku. Saudara, kalau mau jujur, iman kita, siapa yang bisa menguatkan iman kita? Kalau bukan Tuhan sendiri. Pendeta seperti saya, teman-teman kita, ya kita harus saling menguatkan. Yang setuju katakan amin. Tapi bukan sumber kekuatan. Sumber kekuatan adalah tangan Tuhan. Yang percaya katakan. Saya pernah kasih ilustrasi dan kali ini agak sama. Yang nyeberangkan anak, papanya badannya kekar, gede. Jangan lihat saya kalau kekar gede. Anaknya umur ya masih kecil, 8 tahun. Nyebrang jalan, rame saudara. Jalannya rame. Terus papanya ngomong, nak, Nyu, pegang tangannya papa. Si Nyu yang ngomong, mau pak? Loh, pegang tangannya papa. Tanganmu tuh cilik, tangannya papa gede kuat. Kamu nanti ini iso kecelakaan, ketubruk, keserempet. Wah, ayo pegang tangannya papa. Mau pak? Dia jawab, apa Nyu? Papa tanya. Si Nyu jawab, tangannya papa gede dan kuat. Ya justru itu pegangan. Enggak, tangannya si Nyu kecil. Kalau tangannya papa, si Nyu pegang. Tangannya si Nyu bisa lepas. Tapi kalau tangannya papa sing gede dan kuat, megang tangannya si Nyu yakin gak akan bisa lepas. Kalau tangan Tuhan yang perkasa, yang besar, kuat, memegang iman saudara, bisakah iman itu terlepas? Lalu, kalau tangan Tuhan yang memegang saudara bisa terlepas? Itu sebabnya betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Dan menyadari, meyakini tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini ya. Bapak Ibu, kita ingat lagi. Dan kita mau datang lagi. Ya, tetap tangan Tuhan yang memegang kita. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Bisa ya? Dari awal ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapak. Ya saya apalagi dari depan refrainnya ya. Kita nyanyi dari awal ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan, tapi Tuhan memanggil kita untuk mendekat kepada Dia. Dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Rindu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Katakan sama-sama, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bapak Ibu, saya pikir saya perlu menegaskan sekali lagi. Kita bisa kokoh kuat hanya karena kalau tangan Tuhan yang menggenggam kita. Dan saya pastikan tangan Tuhan menggenggam hidup iman saudara dan iman saya. Yang percaya katakan amin. Tapi tugas kita, ayo kita sadari, saya rapuh, lemah. Tugas kita, saya mau menetapkan hati untuk dekat Tuhan. Tugas kita, selidiki hati kita. Siapa yang kita ingini di bumi ini? Siapa yang kita ingini di surga? Apakah Allah adalah bagian kita? Apakah Allah saja bagian kita? Yang lain, keberhargaan atau tujuan kita memiliki Allah, lebih tepat dimiliki Allah, itu cukup. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan refrainnya, kita berdoa kepada Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik. Memilihmu
bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapa dalam surga, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami sadarkan kami rapuh, kami lemah. Justru karena kami menyadarinya, kami tahu kekuatan kami ada di dalam Engkau. Tuhan, topang kami semua yang hadir, supaya kami terus kuat kokoh di dalam Engkau. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk menetapkan hati dekat dengan Engkau di tengah situasi apapun. Tolong Tuhan, pegang tangan kami untuk kami terus ingat bagian kami, sekalipun hati kami, batin kami habis lenyap, tetapi Engkaulah bagian kami yang terbaik dalam hidup kami. Kami bisa berkata, Yesus Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Ampuni kelemahan kekurangan kami, ampuni Tuhan. Kalau seringkali kami juga masih goyah di dalam mengikut Engkau. Tapi biar lewat firman Tuhan hari ini, kami dikuatkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Sebab tangan-Mu yang perkasa, yang memegang dan memelihara iman kami. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.